warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to Kapsul Inspirasi, satu obrolan 1000 motivasi. Perkenalkan, aku Raya yang akan memandu jalannya obrolan inspiratif hari ini. Hari ini kita ngobrolin tentang sesuatu yang mungkin relate banget nih sama kalian, terutama buat mahasiswa farmasi. Dengan tema mahasiswa farmasi, ilmu, aksi, dan dedikasi. Kalau kita ngobrolin tentang mahasiswa farmasi, identiknya pasti sama jadwal kuliah yang panjang, praktikum yang padat, belum lagi laporan yang kayak gak ada habisnya. Bener kan? Nah, tapi di balik itu semua, ternyata banyak cerita inspiratif tentang mahasiswa farmasi, terutama soal peran mahasiswa farmasi di masyarakat. Gimana? Menarik kan tema hari ini? Dan untuk menggali lebih jauh lagi, kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat spesial hari ini. Dan narasumber yang sudah berada di sebelah saya, yaitu Alia Salwa Zabita. Halo Kak Raya. Halo. Halo teman-teman semua. Oke, sebelum kita mulai ngobrol lebih dalam, mungkin Alia bisa perkenalan singkat dulu nih ke teman-teman biar kita lebih akrab lagi. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Alia Salwa Zabita. Biasanya dipanggil Alia. Saat ini aku adalah mahasiswa farmasi semester 3. Oke, Alia sekarang udah semester 3 ya. Gimana rasanya nih semester 3-nya? Wah, kayak saya ngerasa semester 3 tuh kayak lebih berat jujur daripada semester 2. Karena benar-benar digempur sama laprak, digempur sama praktikum, tugas-tugas, dan masih banyak lagi. Paham banget sih rasanya jadi mahasiswa farmasi yang kayaknya setiap hari ada aja gebrakannya. Iya betul banget. Benar kan? Iya. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ya mulai obrolannya. Yang pertama, tentang manajemen waktu. Kalau dipikir-pikir kan ya, mahasiswa farmasi itu kan identik banget nih sama jadwal kuliah yang padat, sama laporan yang kayak nggak ada habisnya. Nah, ditambah lagi kalau semisalnya kita aktif di organisasi atau kegiatan di luar kampus. Nah, pastinya kayaknya sehari 24 jam itu kayak kurang banget ya? Ya betul, jujur betul banget. Nah, Alia punya nggak sih tips and trick manajemen waktu biar tugas dan juga laporan, baik itu kegiatan organisasinya, tetap terrealisasikan dan juga bisa berjalan sesuai jadwal? Oke. Sebelumnya disclaimer, saya adalah orang yang sangat-sangat pelupa. Jadi biasanya saya sebelum tidur itu Kak suka buat to-do list apa aja kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan di esok harinya. Dari mulai saya bangun tidur, terus habis bangun tidur sholat, mandi, sarapan, belajar, berangkat ke kampus sampai saya tidur kembali, itu biasanya saya sudah atur di dalam to-do list itu. Jadi harapannya dengan adanya to-do list itu saya bisa merealisasikan semua tugas-tugas ataupun kegiatan-kegiatan yang harusnya saya lakukan, sehingga tidak ada kegiatan ataupun tugas yang miss ataupun terlupa, seperti itu. Bener banget, apalagi di farmasi itu kan banyak banget ya yang harus kita lakuin. Kayak misalnya aja contohnya kuliah dari pagi sampai sore, belum lagi deadline tugasnya tugas A, B, C, D kan, belum lagi laporan praktikum A, B, C, D, kayaknya banyak banget gitu. Dan biasanya jadwal deadline-nya itu pasti ada aja kan tiap hari. Ya benar-benar, dan mepet-mepet banget. Benar-benar. Nah, menurut Alia, dari tips and trick tadi, contohnya kayak to-do list, apa sih dampaknya untuk kegiatan yang kita lakuin setiap harinya? Apakah itu akan mempermudah kita banget gitu? Apa yang Alia rasain? Oke, yang saya rasain sejauh ini karena saya tadi orangnya pelupa, jadi to-do list itu penting banget buat saya untuk bisa merealisasikan semua kegiatan-kegiatan dan juga tugas yang seharusnya saya kerjakan. Jadi to-do list ini ngefek banget dan berbenefit banget buat diri saya pribadi Kak, dan mungkin buat teman-teman yang sama kayak saya yang pelupa juga, itu mungkin bisa dicoba nih metode to-do list ini, karena benar-benar bermanfaat banget dan juga berguna banget untuk kegiatan-kegiatan kita dalam keseharian kita. Benar, berarti to-do list ini sebenarnya sangat memudahkan kita ya, apalagi khususnya di farmasi. Sebenarnya nggak cuma di farmasi ya, berlaku sebenarnya untuk semua orang, baik itu mahasiswa ataupun di luar mahasiswa, benar kan? Benar lah.
Nah, terus tuh kadang di farmasi kan tadi kayaknya padat banget ya jadwal kita. Nah, itu tuh pasti kita kadang ada ngerasa momen dimana kita ngerasa tuh kayak udah capek banget, rasanya tuh pengen rebahan seharian, Ya. terus tuh nge-skip semua kegiatan yang belum terlaksana pada hari itu. Nah, Alia pernah gak sih ngalamin hal itu? Kalau iya, gimana cara Alia nge-boost biar diri Alia tuh bisa semangat lagi beraktivitas? Oke, kalau perasaan capek ya manusiawi banget ya Kak. Benar. Karena saya sering banget ngerasain capek kalau misalnya apalagi kayak ngerjain tugas, ngerjain laporan dalam satu waktu, itu kayak sering banget ngerasa capek dan bahkan sampai pengen nangis. Tapi mungkin cara saya nge-boost dan memotivasi diri saya untuk bisa bangkit lagi itu adalah dengan mengingat apa aja yang sudah saya lalui sejauh ini, dan juga mungkin yang paling efek menurut saya mengingat orang tua di rumah ya Kak. Karena menurut saya selama kita berkuliah bukan kita aja yang berjuang di sini, tapi juga keluarga dan juga orang tua kita khususnya juga pasti berjuang untuk bisa menyekolahkan kita, untuk bisa menguliahkan kita. Jadi sebisa mungkin saya di sini, saya dikirimkan oleh orang tua, dipercaya oleh orang tua untuk bisa berpendidikan di Samarinda. Itu benar-benar salah satu privilege yang harus saya pegang dan juga harus saya hargai. Ya, makanya dari itu salah satu motivasi yang saya pegang selama ini adalah dengan mengingat orang tua. Kalau misalnya saya lagi capek banget, kayak sampai ngerasa down kayak gitu. Benar banget. Kadang waktu kita capek, pasti banyak atau teman-teman bahkan ngerasain waktu kita capek banget, kadang kita malah lupa gitu. Bahwa nggak cuma kita doang kan yang berjuang di sini, tapi juga orang tua kita di rumah berjuang untuk bisa kuliahin kita sampai pada detik ini, dan bahkan bisa untuk berkuliah untuk seterusnya. Gitu. Iya ya, benar. Oke, selain capek di farmasi, pas kan kalian ini banyak nih pengalamannya ya di luar farmasi, di luar kuliah, seperti pengabdian masyarakat atau di terjun ke lapangan langsung gitu. Nah, ada nggak sih momen lucu atau berkesan gitu selama ikut kegiatan di masyarakat? Misalnya aja ketemu warga yang unik, atau anak-anak kecil lucu yang bikin senyum gitu, atau kegiatan kocak lainnya gitu waktu Alia terjun langsung ke masyarakat. Nah, kalau misalnya ada, mungkin Alia bisa berbagi nih ke kita. Oke, mungkin sedikit sharing. Saya beberapa kali mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat, dan sampai saat ini saya masih menyukai pengabdian masyarakat karena mulai dari kita berangkat dan pada saat di sana sampai kita pulang itu benar-benar berkesan menurut saya pribadi Kak. Karena mulai dari kita datang ke desanya itu kita udah disambut dengan hangat, warga-warganya itu welcome banget sama kita. Terus pada saat hari H itu juga disupport sama warga-warga di sana untuk bisa melakukan proker-proker yang sudah kita canangkan. Terus pada saat pulang juga mereka itu justru malah menunjukkan ekspresi sedih dan juga kayak kesan sedih ke kami, karena dengan begitu kita merasa kalau apa yang sudah kita bawa ini benar-benar berdampak positif dan juga bermanfaat buat warga setempat gitu Kak. Jadi pengabdian masyarakat benar-benar berkesan banget bagi saya, terlebih lagi pada saat ini sih Kak, pada saat kita ngejalanin proker-proker di sekolah, kayak anak-anak datang, anak-anak SD, SMP itu datang kayak melukin kita, terus kayak di situ saya ngerasa bener-bener ngerasa disayang banget kalau udah kayak gitu. Kayak gitu sih. Ternyata ngejalanin proker atau terjun ke lapangan itu nggak semenakutkan itu ya? Iya benar. Karena kan masih banyak nih orang yang takut terjun ke lapangan karena takut ditolak masyarakat. Ternyata realitanya seperti yang Alia bilang tadi, bahkan masyarakat itu ternyata welcome ke kita karena kita ngebawa sesuatu hal yang positif kan ke mereka. Jadi mereka juga bisa nyambut kita dengan positif gitu ya. Bener-bener banget, karena jujur sebelum saya berangkat ke desa pengabdian itu sebenarnya kayak ada perasaan kayak takut nggak diterima sama masyarakatnya, takut masyarakatnya itu nggak mau ikutan proker-proker kita. Tapi ternyata pas sudah di lapangan mereka bener-bener welcome banget Kak. Jadi itu sih yang ngebuat kita lebih semangat lagi dan juga lebih
nge-push kita untuk bisa ngelakuin hal-hal positif dan bermanfaat buat warga setempat kayak gitu. Oke, selanjutnya aku pengen nanya nih, kan mahasiswa farmasi ini masih banyak yang pengen fokusnya tuh ke kuliah aja gitu kan, karena yang pertama sibuk banget udah ngurusin laporan, terus tuh tugas dan lain-lain gitu, jatuhnya padat banget gitu. Nah, menurut Alia, apa sih bedanya kita belajar di kuliah aja, yang teori aja gitu, sama terjun ke lapangan langsung gitu? Karena seperti yang kita tahu kan, terjun ke lapangan langsung itu pasti sepertinya sangat berbeda gitu dengan bangku kuliah yang kayaknya tiap hari cuma duduk nyatet aja Ya, gitu. betul. Yang saya rasain jauh beda banget Kak, karena selama kita berkuliah itu kan kayak ya formalitas pendidikan pada umumnya, kayak datang ke kelas, dengerin dosen ngajar, menjelaskan, mencatat dan lain sebagainya. Itu beda banget sama pada saat kita terjun ke lapangan secara langsung ke lingkungan masyarakat. Karena sebagai seorang farmasis dan sebagai seorang apoteker, pasti nantinya kita juga akan bekerja dan berinteraksi dengan banyak masyarakat, dengan banyak pasien. Nah, maka dari itu di waktu saat ini itu benar-benar kayak masa emas banget, masa yang benar-benar bagi kita itu penting banget untuk bisa terjun ke lapangan, untuk bisa berinteraksi dan juga bisa menebarkan kebermanfaatan bagi masyarakat di sekitar kita kayak gitu Kak. Jadi biar bisa lebih terlatih lagi lah harapannya pada saat di dunia pekerjaan kayak gitu. Oke, itu tadi kan tentang pentingnya turun kita ke lapangan ya. Ternyata sebagai farmasis itu kita nggak cuman dituntut untuk kuliah, tapi juga penting banget untuk bisa kita berinteraksi langsung ya dengan masyarakat. Benar-benar. Karena di masa depan tentunya kita pasti berinteraksi dengan pasien-pasien yang dimana merupakan masyarakat gitu. Nah, menurut Alia nih, dari banyaknya pengalaman-pengalaman di masyarakat yang Alia lewatin, skill apa sih yang menurut Alia paling penting gitu, paling berkembang di diri Alia selama Alia melakukan pengabdian masyarakat atau bahkan pengalaman-pengalaman lainnya yang langsung terjun ke lapangan gitu? Oke, mungkin kalau skill, disclaimer lagi Kak, sebelumnya saya selama SD, SMP, dan SMA awal itu saya adalah pribadi yang masih tertutup, masih punya mental block yang dimana saya itu masih pengen ada dan terus ada di zona nyaman saya. Jadi cuma pengen bergerak di lingkungan saya aja dan belum berani kayak gini-gini nih, belum berani untuk ngomong di depan umum, ngomong di depan kamera, itu kayak masih ngerasa takut. Tapi pada saat SMA itu saya mulai memberanikan diri dengan bantuan dari teman saya dan juga support dari orang tua. Saya mulai mencoba untuk join di organisasi, komunitas-komunitas sosial yang ada di daerah saya. Itu benar-benar ngebuat saya bisa jadi pribadi yang seperti saat ini, yang dimana menurut saya skill yang berkembang itu adalah komunikasi, itu paling penting banget. Dan alhamdulillah saya merasa skill komunikasinya itu jauh lebih meningkat dengan saya mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, kegiatan-kegiatan eksternal. Selain itu saya juga sangat terlatih dengan kemampuan berinteraksi dan juga bersosial dengan banyak orang, karena sebelumnya memang saya adalah sedikit orang yang tertutup dan juga sebelumnya itu kayak pengennya berinteraksi sama orang-orang terdekat aja, nggak pengen kayak ke masyarakat, nggak pengen kayak ke mengenal orang-orang baru, itu kayak masih tertutup dulu. Tapi semenjak saya mengikuti organisasi dan juga kayak komunitas-komunitas, itu ngerasa skill berinteraksi dan juga bersosial saya tuh alhamdulillah semakin kesini semakin meningkat kayak gitu Kak. Jadi penting banget sih menurut saya untuk mengikuti kegiatan komunitas biar bisa mengembangkan skill-skill yang kita sudah punya. Benar, aku setuju banget sih sama yang kamu bilang. Ternyata nggak cuma komunikasi, tapi kemampuan kita bersosialisasi itu juga dilatih gitu. Iya. Kalau kita terjun ke lapangan kan. Karena rasanya kalaupun kita
kuliah aja nih cuman ketemu teman-teman sekelas doang kan, itu aja terus orangnya sebenarnya. Jadi rasanya kurang luas gitu lingkup pertemanan kita dan juga lingkup sosialisasi. Dengan adanya kita berorganisasi atau terjun langsung ke lapangan menuju masyarakat, di situ kita banyak belajar ternyata begini ya organisasi atau bersosialisasi, gimana caranya bersosialisasi dengan masyarakat yang lebih tua, dengan yang lebih muda. Gitu ternyata banyak banget ya yang poin-poin yang bisa kita ambil atau bahkan kayak pengalaman-pengalaman gitu ya. Ya, bener banget. That's why saya juga suka banget berada di lingkungan baru, berada di lingkungan yang luas, di lingkungan masyarakat, karena saya banyak mendapatkan banyak pelajaran gitu Kak. Jadi nggak cuma di orang-orang itu aja. Jadi dengan mengenal orang-orang baru dan di lingkungan masyarakat, kita jadi tahu gimana sih keadaan seseorang dan gimana sih apa aja sih yang sudah mereka lewati. Itu jadi kayak berasa banget dan banyak membekas pada diri saya kayak gitu. Oke, selanjutnya masih nyambung nih sama pertanyaan yang tadi. Kan banyak nih teman-teman yang masih takut untuk ikut berorganisasi atau bahkan terjun ke masyarakat langsung. Mungkin banyak dari mahasiswa farmasi yang tuh masih mikir kayak, aduh, laporanku, tugasku aja udah banyak gitu. Gimana bisa aku manajemen waktu atau ngeluangin waktu untuk ikut organisasi atau bahkan terjun langsung ke pengabdian masyarakat misalnya. Nah, menurut Alia punya nggak motivasi untuk mereka kalau misalnya ketemu secara langsung nih atau via di sini juga bisa, karena kan ini teman-teman dari berbagai kalangan bisa mendengarkan ya. Jadi mungkin ada motivasi atau pesan dari Alia yang mau disampaikan kepada mereka biar mereka itu bisa keluar dari zona nyaman dan bisa berani untuk mencoba hal yang baru. Oke, kalau dari saya prinsipnya memang akademik itu tetap nomor satu ya Kak. Jadi kita tidak boleh mengenyampingkan akademik dibandingkan dari yang lainnya, karena akademik tetap nomor satu. Dan prinsip saya memang datang ke Samarinda ini adalah untuk berkuliah, bisa lulus dengan cepat, amin, dan juga bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Nah itu prinsip saya. Tapi di luar akademik itu seperti kayak kegiatan bersosialisasi dan juga kegiatan-kegiatan non akademik itu juga penting Kak, karena itu bisa mengasah skill kita untuk kehidupan yang berikutnya. Seperti dunia pekerjaan itu kan pasti akan membutuhkan lebih banyak skill-skill yang ada dalam diri kita. Nah makanya dari itu, dengan pada saat kita di fase perkuliahan ini memang masa emasnya untuk kita bisa berkembang, untuk kita bisa banyak mengeksplor diri dan memperluas relasi dengan mengikuti organisasi, mengikuti komunitas-komunitas, kegiatan pengabdian masyarakat contohnya. Dan juga memang penting bagi saya juga dengan adanya relasi yang luas, itu juga akan bermanfaat banget untuk kita ke depannya, khususnya di dunia pekerjaan. Bener banget. Di organisasi itu kita gak cuma mendapatkan skill-skill yang kita perlukan untuk kedepannya, tapi juga membangun relasi untuk masa depan. Apalagi dunia farmasi ini sepertinya luas banget ya. Ya kan, benar. Farmasi ini cabangnya kayaknya ada di mana-mana gitu. Iya benar. Jadi relasi yang banyak semakin bagus dan bisa membantu kita juga di masa mendatang. Iya betul. Nah, kemudian ini menarik nih. Kita kan sering kecapean nih. Kalau di farmasi itu sering kecapean karena laporan yang banyak, terus tugas, praktikum yang biasanya 3 jam. Bener kan? Bener banget. Pasti kita banyak ngerasain waktu begadang dan gak tidur gitu. Pada beberapa hari mungkin karena banyaknya laporan. Nah, kalau Alia gimana nih tips dari Alia untuk bisa menjaga kesehatan, baik itu mental ataupun fisik, agar tetap seimbang gitu, biar nggak tumbang gitu. Oke, sebelumnya saya relate banget sama yang tadi Kara ya omongin, kayak benar-benar digempur sama tugas, lapraf dan segala macamnya, kehektikan farmasi. Betul. Nah, tapi so far alhamdulillah saya masih bisa tidur Kak. Tapi ya walaupun tidurnya jam 12, jam 1 ya, sudah pagi dini hari. Mustahil ya kita bisa tidur jam 9 gitu kalau nggak ketiduran ya. Iya benar. Jangan selalu kayak merasa kalau nggak ketiduran tuh kayak merasa bersalah banget gitu kan. Kayak lepas dari pulpen tuh kayak
udah di fase merasa bersalah banget gitu. Kenapa saya nggak ngerjain tugas aja gitu. Tapi selama saya dengan adanya kehektikan farmasi ini, cara saya untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental, biasanya kalau di akhir minggu, kayak misalnya hari Sabtu atau Minggu di weekend, saya biasanya akan berusaha untuk menyempatkan berolahraga sama teman-teman, entah itu kayak jalan kaki atau misalnya jogging tipis-tipis. Itu biasanya saya lakuin di weekend pada saat libur perkuliahan. Terus biasanya juga di kos itu saya ada nyetok kayak vitamin gitu Kak, vitamin. Jadi kalau misalnya ngerasa sudah mau drop nih, kayak ngerasa nggak enak badan, pegel-pegel, itu biasanya saya langsung minum vitamin atau langsung minum obat gitu. Nah, kalau untuk menjaga kesehatan mental, saya pastinya ini sih Kak, selalu menyempatkan waktu untuk scrolling TikTok, scrolling sosial media kayak entah itu Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Tapi biasanya sih TikTok sih. Jadi kayak habis ngelaprak sampai tengah malam itu biasanya saya nyepetin diri untuk bisa scrolling TikTok, karena itu salah satu hiburan bagi saya juga sih Kak. Dan salah satu hiburan lainnya adalah dengan nelpon orang tua sih Kak. Jadi kayak, karena kan saya bukan orang asli Samarinda dan memang sementara ini lagi LDRan sama orang tua. Benar-benar. Saya juga aslinya bukan orang Oh Samarinda. iya. Benar. Nah, jadi sama-sama LDRan nih Kak. Iya. Jadi biasanya kalau lagi ngelaprak nih, lagi nulis laprak itu kan suka nelpon orang tua. Nah, itu tuh bisa jadi salah satu penghibur bagi saya dan bisa memotivasi saya untuk bisa tetap nge-push laporan gitu biasanya. Ini relate banget sih sebenarnya, mungkin untuk sebagian besar mahasiswa farmasi ya, karena dari mahasiswa itu banyak sekali orang-orang yang di luar Samarinda Ya, gitu. benar-benar. Karena itu pasti relate banget, lagi LDR sama orang tua, kangen pasti kayak apa ya biasanya homesick. Ya, benar kan? Homesick. Nah, jadi teman-teman penting banget untuk kita bisa nyimbangin antara kesehatan fisik dan juga mental, apalagi selama kuliah di farmasi yang jadwalnya tuh padat banget. Jangan sampai lupa minum vitamin atau olahraga, itu juga penting banget. Oh iya, masa tentang tadi TikTok ya? Ya. Itu menarik sih, karena sebenarnya banyak mungkin orang yang perspektifnya itu negatif ke TikTok kan. Bener kan, kayak sekarang TikTok itu kalau misalnya main TikTok itu pasti kayak terlanjur beberapa jam gitu. Nah, sebenarnya tuh itu kembali lagi kan gimana kita memanfaatkannya, gimana kita ngontrolnya. Kalau misalnya kita niatnya pengen untuk healing sebentar, untuk hiburan aja sebentar di kala ngelaprak, ya it's okay gitu. Yang penting jangan kebablasan. Iya benar, jangan gitu. sampai kayak larut malam sampai bikin kita nggak tidur, itu jangan banget sih. Betul. Memang kita perlu banget untuk nekanin tadi jadwal to do list. Ya. Bahkan mungkin scroll TikTok pun kita harus masuk ya. Benar-benar itu salah satu kegiatan wajib sih Kak kalau scrolling TikTok, biar kayak ngejaga mental kita sih. Benar-benar. Jadi kembali lagi, pokoknya semuanya tergantung bagaimana kita ngontrolnya. Nah, udah habis nih sesi pertanyaan kita. Udah nggak kerasa ya? Iya, nggak kerasa banget. Luar biasa sekali sharing dari Alia hari ini. Banyak banget insight sama motivasi yang bisa kita ambil. Jadi teman-teman mahasiswa farmasi, itu bukan hanya soal kuliah, praktikum dan juga laporan. Lebih dari itu, ada dedikasi yang kita bawa untuk masyarakat. Ilmu yang kita pelajari akan terasa lebih bermakna kalau bisa bermanfaat bagi banyak orang. Seperti yang Alia bilang tadi ya. Akhir kata, semoga cerita hari ini bisa jadi salah satu motivasi buat kita semua. Kesibukan boleh padat, deadline boleh mepet, tapi jangan sampai kita lupa arti dari berbagi. Karena sejatinya ilmu itu akan lebih bermakna kalau bisa bermanfaat untuk banyak orang. Oke, terima kasih banyak ya Alia atas kesempatannya pada hari ini bisa berbagi banyak ilmu gitu, banyak pengalaman juga. Nah, mungkin untuk menutup sesi perbincangan hari ini, aku bakal pantun dulu nih, boleh nggak? Oke, boleh. Nanti aku jawab cakep. Oke. Pergi kuliah ke farmasi, Cakep. singgah sebentar beli nasi, Cakep. mahasiswa farmasi penuh dedikasi,
ilmu dibagi untuk motivasi. Yeay. Terima kasih banyak untuk Alia yang hari ini Makasih, sudah Kak. berbagi inspirasi. Terima kasih juga kepada sobat pendengar yang sudah mendengarkan sampai habis sesi perbincangan kali ini. Sampai jumpa di kapsul inspirasi berikutnya. Dah.